Asal mula negari Minangkabau. Pada zaman dahulu, di daerah Sumatera Barat, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang makmur dan damai dipimpin oleh raja yang bijaksana. Suatu masa, Kerajaan Majapahit akan menaklukkan Kerajaan Pagaruyung. Sang raja mendengar kabar tersebut dan mengumpulkan para penasehat kerajaan. Raja yang bijaksana mendengarkan semua nasihat, sampai pada salah satu penasehat kerajaan. "Paduka raja yang bijaksana, kita sebaiknya menghindari pertumpahan darah dan mengajak mereka untuk berunding. Jika mereka menolak, kita ajak bertanding kerbau." Raja yang bijaksana menerima nasihat tersebut. Dengan segera, sang raja memerintahkan seluruh dayang-dayang yang ada di istana untuk mengenakan pakaian yang indah dan membuat makanan yang lezat. Sampailah pada hari di mana pasukan Majapahit dengan persenjataan lengkap tiba di Kerajaan Pagaruyung. Tak berapa lama, utusan raja beserta arak-arakan dayang yang cantik jelita tiba sambil membawa makanan yang lezat. Pasukan Majapahit yang siap untuk menyerang melihat kejadian tersebut terheran-heran. "Selamat datang di Kerajaan Pagaruyung. Hamba diutus raja untuk menjamu dan menghibur seluruh pasukan Majapahit," ucap salah satu dayang. Pasukan Majapahit mulai kehilangan semangat untuk berperang setelah menyantap semua makanan lezat yang dihidangkan sambil ditemani oleh dayang-dayang. Setelah itu, para panglima perang diajak untuk menghadap Raja Pagaruyung. "Selamat datang, tuan-tuan di Kerajaan Pagaruyung," sambut sang raja dengan ramah. "Ada apa gerangan yang membawa tuan kemari?" "Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Kerajaan Pagaruyung," ucap Panglima Perang Majapahit. Sang raja memberikan penjelasan kepada Panglima Perang Majapahit. Untuk menghindari pertumpahan darah di antara kedua belah pihak, bagaimana kalau peperangan diganti dengan adu kerbau? Panglima Perang Majapahit terdiam sejenak, dikarenakan semangat berperang sudah hilang. Maka Panglima Perang Majapahit pun setuju. "Baiklah, Paduka Raja, kami menerima tawaran Paduka," jawab Panglima Perang Majapahit. Panglima Perang Majapahit memilih seekor kerbau yang paling kuat dan besar. Sedangkan Raja Pagaruyung memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu. Sehari sebelum pertandingan tiba, anak kerbau tersebut tidak diberi makan dan pada moncongnya dipasang pisau yang tajam. Keesokan harinya, pertandingan adu kerbau pun tiba. Kedua belah pihak memberikan semangat pada kerbau aduan mereka. Kedua kerbau tersebut dilepas. Kerbau milik Kerajaan Majapahit terlihat beringas dan liar. Sedangkan anak kerbau milik Kerajaan Pagaruyung, dikarenakan tidak diberi makan sehari sebelumnya,
segera memburu hendak menyusu pada kerbau besar itu karena mengira induknya. Perut kerbau milik Majapahit pun terluka karena tusukan pisau tajam yang dipasang di moncong anak kerbau tersebut. Kerbau besar milik kerajaan Majapahit akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Penonton pun bersorak-sorak gembira. Akhirnya, pasukan Majapahit dinyatakan kalah. Mereka pun kembali ke kerajaan Majapahit. Berita kemenangan kerajaan Pagaruyung yang mengalahkan Majapahit dalam adu kerbau menyebar. Masyarakat menyebutnya Minangkabau, yang berarti menang kerbau. Sejak itulah, tempat adu kerbau tersebut dinamakan Nagari Minangkabau, yaitu desa yang bernama Minangkabau. Untuk mengenang kejadian tersebut, penduduk membuat sebuah rumah yang atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Pesan moral bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar di dalam menyelesaikan masalah.